Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang warga negara. Konsep warga negara atau citizen atau citoyen dalam artian negara modern atau negara kebangsaan yang biasa disebut dengan nation state dikenal dengan sejak adanya perjanjian Westphalia pada tahun 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Jadi berbicara tentang warga negara ini akan berbicara tentang sejarah adanya penamaan yang disebut dengan citizen atau nation state atau yang disebut dengan citoyen dan lain sebagainya. Tentu di sini hubungannya dengan negara Eropa dalam artian ada kesepakatan perjanjian di Westphalia. Berbicara warga negara biasanya berkaitan dengan adanya masalah pemerintahan lembaga-lembaga negara sebagai lembaga perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, pengadilan, kepresidenan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga atau anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa warga negara adalah orang atau sekumpulan orang yang mempunyai hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban itu perlu direalisasikan secara adil dan merata. Warga negara punya kewajiban membayar pajak. Warga negara punya kewajiban membayar retribusi. Warga negara mempunyai kewajiban menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi warga negara mempunyai hak juga untuk mendapatkan pelayanan, untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan pendidikan yang merata dan adil, untuk mendapatkan uh, perlakuan yang baik, yang setara, dan tidak ada diskriminasi antara warga satu dengan warga yang lainnya. Inilah yang kita membahas tentang warga negara. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda atau Staatburger. Istilah lain selain istilah Staatburger dalam bahasa Belanda dikenal dengan onderdaan. Menurut Suto Prawiro tahun 1996, istilah onderdaan tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal, sehingga dikenal dengan istilah kaula negara sebagai terjemahan dari onderdaan. Jadi, istilah warga negara ini diambil dari bahasa Belanda juga, ya, di mana dalam bahasa Belanda ada dua istilah yang dikenal, ada Stadsburger, ada onderdaan. Meskipun dua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Tentu kalau kita berbicara tentang warga negara, di sini yang kita bicara adalah bagaimana orang-orang yang ada dalam sebuah negara itu menjalankan segala aturan yang ada. Sebagai warga negara, kita patut menjaga harkat dan kehormatan kita. Sebagai warga negara, kita patut menjaga persatuan dan kesatuan. Ada warga negara yang belum menyadari kewajibannya sebagai warga negara yang baik, maka perlu diingatkan. Cara mengingatkan mereka bisa dengan kekuasaan yang kita miliki, bisa dengan lisan kita, bisa dengan doa yang kita lantunkan setiap hari agar negara kita selalu damai, sentosa, berjalan sesuai dengan aturan dan harapan kita semuanya. Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kaulah negara telah mengalami pergeseran. Istilah kaulah negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Istilah warga negara dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan civis atau citizen atau civicus. Apabila ditulis dengan mencantumkan S, maka apabila di belakang kata civic menjadi civis,
berarti disiplin kewarganegaraan. Di sini yang perlu kita ketengahkan adalah bagaimana kita menjadi warga negara yang baik dengan uh, menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi dalam istilah warga negara bahwa ada warga, ada negara. Negara itu apa? Negara adalah wilayah yang di dalamnya punya aturan yang mengikat satu sama lain, sehingga setiap orang yang ada dalam negara itu selalu menjalankan aturan. Di dalam negara itu ada wilayah, ada kekuasaan, ada kedaulatan, ada rakyat, ada pemerintahan yang menjalankan segala peraturan, yang mengontrol, yang melaksanakan aturan itu dengan baik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, mari kita perhatikan definisi pendidikan di bawah ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa pendidikan adalah usaha yang sadar. Sadar itu artinya dalam kondisi berpikir secara rasional, berpikir secara normal, dalam kondisi tidak keadaan gila, dalam kondisi bahwa dia tahu apa yang dia laksanakan. Kemudian terencana itu artinya bahwa proses pembelajaran atau pendidikan itu harus dilakukan secara terencana. Tidak boleh ujuk-ujuk ada sistem seperti ini kemudian tidak direncanakan dengan baik. Semua proses pembelajaran harus direncanakan dengan baik agar terlaksana dengan baik pula. Bahwa dalam istilah atau teori manajemen bahwa perencanaan itu sekitar 60% atau sampai 70% menentukan keberhasilan dari suatu tujuan. Oleh karena itu pendidikan harus direncanakan. Dalam pendidikan ada planningnya harus diskemakan, ditetapkan, dan ingin diraih dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi suasana belajar itu apa maksudnya? Suasana belajar itu adalah iklim belajar di mana di situ berjalan secara kondusif, berjalan secara interaktif, berjalan secara damai, berjalan dengan nuansa bahagia. Mereka menjalankan proses belajar mengajar itu dengan sangat aktif, dengan sangat tenang, tanpa ada gangguan. Dan proses pembelajaran peserta didik agar secara aktif mengembangkan dirinya. Pendidikan sangat penting dilakukan, baik itu pendidikan formal maupun non formal, untuk mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri kita ini dalam artian adalah kekuatan spiritual keagamaan kita. Oleh karena itu harus ada pendidikan keagamaan. Bagi orang Islam, pendidikan agama Islam. Bagi agama yang lain juga mengajarkan tentang pendidikan ajaran agamanya. Kemudian yang kedua adalah pengendalian diri. Orang yang mempunyai pendidikan pasti bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, mengendalikan bagaimana dirinya secara baik berada pada koridor yang baik pula. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian. Orang yang mempunyai pendidikan pasti mempunyai kepribadian yang baik, punya sopan santun, punya perilaku bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana bersikap yang baik. Kemudian ada kecerdasan. Yang paling penting di sini adalah kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam mengelola segala informasi dan memecahkan informasi itu berdasarkan ilmu yang diketahuinya. Kecerdasan oleh para ahli banyak kategorinya. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Ketiga kecerdasan itu bisa dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Tapi yang paling penting di sini
bukan hanya kita mengandalkan kecerdasan intelektual, karena kecerdasan intelektual itu hanya sekitar 20% menentukan keberhasilan kita. Yang paling penting di sana kecerdasan emosional, bagaimana membangun karakter kita, bagaimana membangun interaksi dengan orang lain, bagaimana kita menjadi empati dan simpati dengan kondisi orang lain, kemudian membantu memecahkan masalahnya. Kemudian ada kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan spiritual ini dapat terpupuk, dapat terbangun dengan mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Kemudian di sini adalah kemampuan dengan adanya pendidikan dapat meningkatkan akhlak yang baik. Orang yang berpendidikan pasti punya akhlak mulia. Dan para rasul adalah orang yang berpendidikan. Meskipun sistem pendidikan yang sekarang dengan sistem pendidikan masa lalu oleh orang-orang tua dulu, oleh para nabi dan rasul dulu, itu berbeda. Sistem pendidikan modern itu memang caranya berbeda, tapi substansinya sama saja. Mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang sopan santun, mengajarkan bagaimana memecahkan masalah, baik itu masalah secara sosial maupun masalah secara uh, ilmiah atau katakanlah secara apa namanya secara eksak gitu, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, diperlukan bagi masyarakat, diperlukan bangsa, diperlukan oleh negara. Di sini yang perlu kita ketengahkan bahwa apa bedanya antara diri masyarakat, bangsa dan negara. Kalau bangsa, kalau diri itu adalah ego pribadi seseorang, sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang yang ada dalam suatu wilayah, entah itu dalam RT, RW, atau dalam lingkungan yang menjalankan interaksi sosial. Sedangkan bangsa itu berbicara tentang suku, berbicara tentang etnik yang ada dalam sebuah sebuah negara. Sedangkan negara itu adalah secara umum. Di situ ada pemerintahan, ada wilayah, ada penduduk, ada aturan yang mengikat, ada kedaulatan dan lain sebagainya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Kemudian selanjutnya, secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah suatu hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hal ihwal itu adalah segala perihal yang berhubungan tentang warga negara, hak dan kewajibannya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Orang yang belajar tentang pendidikan kewarganegaraan harus bisa melahirkan rasa cinta tanah air. Oleh para ulama mengatakan bahwa orang yang cinta dengan tanah airnya adalah bagian beriman. Meskipun itu adalah bukan hadis, tapi itu adalah pendapat para ulama yang sudah terbukti. Orang yang mencintai negaranya, orang yang mencintai tanah airnya adalah orang yang menjaga ketertiban, menjaga keteraturan, menjaga keserasian agar terwujud negara yang damai, yang aman sentosa, yang toleran. Orang yang tidak mencintai negaranya, pasti dia akan membiarkan apapun yang terjadi di negaranya, mau kacau, hancur, balau, apa segala macam, karena dia tidak cinta, maka dia biarkan saja. Orang yang cinta terhadap negaranya adalah orang yang selalu menjaga negaranya, karena negara itu adalah rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, yang perlu kita ketengahkan di sini adalah bagaimana kita menjadi warga negara yang baik agar kita menjadi warga negara yang bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan suatu tujuan negara. Untuk menelusuri konsep pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli, Anda dapat mengkaji karya M. Nu'man Sumantri tahun 2001, Abdul Aziz Tuhab dan Supriya tahun 2011, Winarno tahun 2013, dan lain sebagainya. Berikut ini ditampilkan satu definisi pendidikan kewarganegaraan menurut M. Nu'man Sumantri tahun 2001, bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemuanya diproses guna
melatih para siswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan warga negara seperti yang dikatakan oleh Numan Sumantri bahwa berisikan tentang proses demokrasi politik, bagaimana menghargai hak dan kewajiban, hak memilih dan dipilih. Tidak boleh kita saling bertentangan, tidak boleh kita saling menjatuhkan, tidak boleh kita saling menghancurkan. Hanya kita berbeda politik, hanya karena kita berbeda haluan, hanya kita berbeda cara pandang. Bahwa dalam negara, cara pandang yang berbeda itu adalah sebuah rahmat juga. Perbedaan adalah rahmat. Perbedaan itu adalah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sikapi sebuah perbedaan itu dengan pandangan yang dewasa, dengan pandangan yang demokratis, saling menghargai sesama lain. Dan itu harus diajarkan dalam sekolah, masyarakat, orang tua kepada anaknya, guna melatih mereka berpikir kritis, bagaimana menganalisis, bagaimana bertindak dan bersikap secara demokratis agar terwujud tujuan dari negara Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winataputra tahun 2006 dan diperkaya oleh Supriya tahun 2013 sebagai berikut. Pendidikan warga negara yang dinamakan di Indonesia, di Amerika Serikat disebut dengan civic atau civic education, di Meksiko ada education civic class, kemudian ada di Australia atau yang dinamakan dengan civic social studies, ada di New Zealand namanya social studies, ada Afrika Selatan life orientation, ada Pongaria People Society, ada Singapore Civics and Moral Education, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan warga negara, hampir semua negara ini adalah 14 dasar negara yang mengajarkan tentang pendidikan warga negara agar warga negaranya mencintai dan menjaga keutuhan negaranya masing-masing. Di sini yang perlu kita ketengahkan bagaimana kita menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kewarganegaraan. Saya akan bahas lebih mendalam pada pertemuan selanjutnya. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.